Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Pemilu dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah dalam agenda ngabuburit bersama Bawaslu dalam bulan puasa Ramadan ini, tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua yang intinya di dalam pelaksanaan masuk kepada maghfirah. Mudah-mudahan di 10 hari pertama dan sampai dengan 30 hari ke depan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezekinya, disehatkan badannya, dan kita selalu dimuliakan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Dalam kesempatan bulan Ramadan ini, bahwa nilai puasa hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan peran Badan Pengawas Pemilu, maka konteksnya menguji kepada nilai-nilai dasar, nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai integritas, dan nilai kejujuran sebagai seorang pengawas pemilu. Oleh karenanya, berkaitan dengan peran, fungsi, kewenangan Badan Pengawas Pemilu yang diatur di dalam ketentuan pasal 95 Undang-Undang 7 2017, kewenangan Bawaslu untuk menerima, memproses, dan memutus adanya dugaan pelanggaran terkait dengan hal-hal yang bersifat penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti dan memutus. Salah satu segmen yang hal penting di dalam kewenangan Bawaslu adalah penyelesaian sengketa proses pemilu. Perlu diketahui bahwa sengketa proses pemilu muncul karena adanya surat keputusan KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, yang berdampak langsung terhadap peserta pemilu dan merugikan peserta pemilu itu sendiri. Nah, terhadap kerugian ini, peserta pemilu dapat menyampaikan ke Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu yang punya kewenangan untuk menerima. Siapa saja yang dapat menerima permohonan pemohon? Yang pertama adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya dalam permohonan penyampaian sengketa proses pemilu perlu dipahami berkaitan dengan DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Ini perlu ditandatangani ketua dan sekretaris partai politik, pintu masuknya, kecuali DPD pemohonnya langsung yang bersangkutan sebagai prinsipal. Ada batasan waktu di dalam proses penyelesaian sengketa proses ini. Untuk 2 hari pertama, Bawaslu itu diberikan waktu untuk memediasi para pihak yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan. Jika terjadi kesepakatan, maka dibuatkan berita acara, disampaikan kepada pemohon. Ketika mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mencapai kesepakatan, maka proses lanjut pada adjudikasi yang diberikan waktu 10 hari. Jadi totalnya 12 hari antara mediasi 2 hari dan penyelesaian sengketa adjudikasi 10 hari. Dalam adjudikasi ini Bawaslu menerima permohonan pemohon, menyampaikan permohonan pemohon baik secara petitum dan kontra petitum. Lantas memeriksa keterangan para pihak, meminta keterangan ahli, membacakan kesimpulan,
dan keputusan majelis adjudikasi yang dibacakan dalam forum majelis adjudikasi Bawaslu. Ketika proses ini selesai, dalam waktu 3 hari, para pihak pemohon dan termohon jika memang keberatan dapat mengajukan koreksi terhadap putusan ke Bawaslu satu tingkat di atas. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian sengketa di Bawaslu dari mediasi dan adjudikasi sampai proses. Ada kewenangan Bawaslu untuk memberikan penguatan kepada peserta pemilu. Kita sadari bahwa pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pemilu tidak secara utuh dipahami oleh peserta pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu punya tanggung jawab untuk menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak peserta pemilu. Karena penyelesaian sengketa peserta pemilu tidak saja meletakkan pada aspek administratif, tapi harus pada pendekatan prosedural untuk mencapai sebuah keadilan dan kepastian hukum pemilu. Nah, oleh karenanya, berkaitan dengan advokasi Bawaslu kepada peserta pemilu, Bawaslu harus membuka diri, menyiapkan perperangkat hal-hal yang berkaitan apa yang menjadi kebutuhan peserta pemilu terkait dengan permohonan proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Ada kewenangan Bawaslu untuk memberikan penguatan kepada peserta pemilu. Kita sadari bahwa pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pemilu tidak secara utuh dipahami oleh peserta pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu punya tanggung jawab untuk menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak peserta pemilu. Karena penyelesaian sengketa peserta pemilu tidak saja meletakkan pada aspek administratif, tapi harus pada pendekatan prosedural untuk mencapai sebuah keadilan dan kepastian hukum pemilu. Nah, oleh karenanya, berkaitan dengan advokasi Bawaslu kepada peserta pemilu, Bawaslu harus membuka diri, menyiapkan perperangkat hal-hal yang berkaitan apa yang menjadi kebutuhan peserta pemilu terkait dengan permohonan proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat-sahabat Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang memang harus juga dijelaskan dalam kewenangan Bawaslu berkaitan dengan bagaimana proses penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan. Pelanggaran ini dibagi setidaknya menjadi 3 bagian. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran dugaan pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Pintu masuknya adalah melalui temuan dan adanya laporan masyarakat. Nah, laporan ini dapat disampaikan oleh peserta pemilu, pemantau pemilu, dan juga warga negara Indonesia. Yang perlu diperhatikan dalam penyampaian laporan adalah batasan hari, yaitu 7 hari sejak peristiwa itu terjadi. Kalau dalam pemilihan, ini diatur berkaitan dengan batasan 3 hari plus 5. Artinya dalam pemilihan kepala daerah itu 3 hari plus 5. Tetapi dalam pemilihan umum ini 7 hari ditambah 7 hari. Jadi ada batasan waktu 14 hari. Dalam proses penanganannya, Bawaslu berhak berkewajiban untuk menerima, mengkaji apa yang menjadi dugaan pelanggaran penegakan. Dikaji, lantas diputuskan apakah laporan tersebut masuk dalam kategori keterpenuhan syarat pemilihan material. Jika laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat pemilihan material, maka Bawaslu berkewajiban menyampaikan kepada pelapor bahwa apa yang dilaporkan tidak memenuhi syarat. Namun kalau laporan tersebut memasuki syarat pemilihan material, maka Bawaslu bersama sentra Gakumdu
melakukan penelusuran kajian yang lebih mendalam untuk mendengarkan, meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi, para pihak yang dianggap mengetahui sebuah peristiwa dilaporkan. Jika memenuhi, maka diteruskan kepada penyidik, penyidik meneruskan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan penuntut umum menyampaikan kepada hakim atau pengadilan, sehingga pengadilan memutus keterpenuhan dari perbuatan tersebut sampai dengan putusan inkrah. Itu adalah proses bagaimana penanganan suatu pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu saat di mana penerimaan sampai pada putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat. Sahabat-sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dimuliakan, bahwa penetapan atau sanksi hukum terhadap orang atau seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana pemilu adalah upaya terakhir dari sebuah penanganan pelanggaran. Bawaslu lebih mengedepankan bagaimana pelanggaran tidak terjadi dengan upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur potensi tokoh masyarakat untuk mengimbangi atau mengurangi terjadinya potensi pelanggaran. Oleh karenanya, kepada sahabat-sahabat pengawas pemilu, semoga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kita yang memiliki keilmuan sebagai orang yang dimuliakan karena ilmu, mudah-mudahan Allah tetap jaga keilmuannya, Allah tetap jaga pengetahuan dan pengalaman kita, sehingga apa yang kita miliki dan kita mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, bermanfaat bagi publik dan bagi masyarakat Indonesia untuk menuju demokrasi otoriter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undangan. Oleh karenanya, sebaik-baiknya manusia yang memiliki ilmu akan lebih baik ketika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan Ramadan ini, saya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya berharap melalui kegiatan, melalui informasi, melalui edukasi dapat memperkuat pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas tanggung jawab Bawaslu. Demikian kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.